Oman, obrolan Obrolan man manja. manja. Hai guys, kembali lagi di segmen kami yaitu Oman, obrolan manja. Kali ini kami akan membahas atau mengulik lebih dalam pengalaman pribadi teman-teman kita tentang culture shock atau gegar budaya. Sebelumnya, saya pribadi akan membahas nih, apa itu gegar budaya? Gegar budaya merupakan suatu perasaan bingung, cemas, risau, gelisah ketika bertendang atau bermukim di lingkungan masyarakat yang baru dan berbeda dari situasi kita sebelumnya. Terlebih bagi mereka yang baru pertama kali tinggal dalam waktu lama di daerah baru tersebut. Nah, di sini aku nggak sendirian, ada teman-teman dua orang, yaitu yang pertama, ayo kenalan dulu, Nelta. Halo, aku Nilta. Dan ada bintang tamu yang kami bawa, yaitu Halo, But. aku Astrid Ramanda. Halo Astrid. Oke, di sini kami akan menceritakan sedikit kali ya pengalaman-pengalaman yang pernah kami alami tentang culture shock ini, terutama kami yang sekarang berkuliah di Yogyakarta. Oke, yang pertama boleh Mbak Astrid menceritakan tentang latar belakang kamu dari mana? Oke, aku itu asal dari Kalimantan Barat, Pontianak. Terus di Kalimantan aku itu pakai bahasa sehari-harinya bahasa Melayu. Gitu doang sih. Kamu kan pindah ke Oh, Jogja. Iya, benar. Terus gimana rasanya? pengalamannya. Pengalamannya? Yes. Pengalaman ini ya, culture shock itu ya. Ya, apa kamu pertama kali datang ke Jogja terus kesanmu sama orang-orang Jogjanya kayak gimana? Pertama pasti Kaget bahasa. kok. Kalau bahasa itu aku agak kesulitan karena aku itu ngejaga perasaan orang ya karena di daerah aku itu terbilang kalau ngobrol nadanya tinggi, sedangkan kan orang-orang Jogja apalagi khususnya orang Jawa ya itu Lebih ngomongnya halus. halus, iya lebih halus, lebih sopan, sedangkan aku punya nada bicara yang tinggi, terus menurut aku itu sopan, tapi menurut orang lain itu kaget ya denger suara aku yang gede, padahal aku nggak bermaksud, lebih kayak gitu sih. Buat kayak memosi kayak gitu nggak sih? Kayak Iya, jatuhnya orang-orang di sini nganggapnya kamu marah-marah mulu nggak sih? iya, padahal aku emang nada bicaranya kayak gitu. Nah, tapi mulai, 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 apa ya? Gak Kayak aku terbiasa. sedikit mengurangi lah, apalagi aku temenannya sama orang-orang Sunda ya di sini, jadi aku mencoba untuk nada bicaranya lebih dihalusin, lebih lebih ya stabil lah gitu istilahnya. Selain bahasa ada nggak kayak makanan atau lingkungan Nah, di sini atau apa? iya lebih ke makanan gak sih kayak soalnya aku pertama datang ke sini tuh kaget lihat sambal rasanya manis. Kalau Padahal aku kayak Kalimantan iya itu pedes kah kebanyakan? maksudnya kayak bukan kayak kaget aja gitu yang rasanya sebenarnya gurih tapi di sini manis itu aku kaget pertama cuman ya lama-lama mulai kebiasa lah mulai menikmati walaupun kayak kak rasa kangen buat makanan yang gurih tuh ada tuh pasti gak sih gitu. Oh iya, dengar-dengar kamu kalau misalnya makan di Kalimantan kuah mulu ya. Kalau di sini kan jarang tuh makanan kuah itu gimana tuh? Iya. Kayak kenapa? Kenapa eh itu? Kenapa? Karena dekat kampus adanya gitu. iya bener. Jarang kuah. Ke- Kalau iya kalau misalnya apa? aku tuh makanya misalnya teman-teman kosku ngajak makan itu aku kayak minta yang kayak soto, mie ayam, gitu-gitu kan yang kuah-kuah gitu. Soalnya kayak emang di Kalimantan tuh banyak kan makanan yang kuah kayak pangsit kuah. Di sini kayak jarang gak sih pangsit kuah? Ya ada mungkin cuman kayak rasa khas dari Kalimantan tuh aku belum nemu di sini. Even itu eh, mie ayam ya, aku kayak udah mie ayam nyari mie ayam kemana-mana belum ada yang nemu yang pas yang lidah aku gitu kayak susah. Jadinya aku ya kesulitan di makanan juga tuh.
Kalau harga yang di Nah, di harga Jogja nih iya. gimana? Aduh, makasih banget udah mengingatkan. Aku kaget banget di sini 12.000 udah dapet ayam 12.000. nasi. Kaya ya di sini ya. 12.000 iya. Aku di sana tuh kayak 22.000 baru dapet ayam sama nasi. Terus aku pecel lele di sini 15.000. Ya walaupun sekarang aku ngerasa 15.000 itu mahal ya. Tapi pas Udah awal-awal terbiasa. iya pas awal-awal aku datang ke Jogja itu kaget 12.000 udah ayam sama nasi. Sedangkan di Kalimantan tuh terbilang cukup 22.000. Terus air aqua botol di sini 3.000 nggak sih? 3.000, 2.000. Tapi di Kalimantan kalian harus tahu itu 8.000. Iya, Kayak makanya. Oh my bandara. God. Oh my God. Gitu, aku lebih kaget harga. Terus apalagi ya? Ini orang-orang di Jogja itu ya, khususnya Kaliurang sih, kayak taat banget sama lampu merah. Aku Itu itu, udah nggak taat tahu. Menurutku eh, itu udah nggak taat. iya Iya, cuman nggak taat makin gak sih? Nggak makin taat. Banyak yang suka kesini, cheating. makin kesini, makin kesini tuh kan makin banyak mahasiswa ya. Jadinya Iya, kayak, iya. nah jadinya mulai tuh banyak yang nggak taat peraturan lalu lintas. Sebenarnya awal-awal yang aku datang ke sini bulan Februari tahun 2021 ya, itu Waktu masih sepi ya? iya masih sepi. Nah itu, aduh itu taat banget. Aku kayak sampai naik motor kayak terlalu maju gitu. Padahal kayak orang-orang sampai ngeliatin aku. Padahal kalau di Kalimantan itu hal yang udah biasa. Cuman kalau di Jogja tuh pada masih hal itu tidak diwajarkan. Ya sebenarnya bagus ya. Lebih Iya. safety aja Dan aku gitu. juga pernah dengar katanya orang-orang di sini juga emang taat-taat banget sih. Ya nggak sih? Mm-mm. Orang Jawa Tengah, Iya, siapa yang di sini orang Jawa Tengah? Saya. Tapi emang kalau dilihat-lihat di sepanjang jalan Kaliurang tuh yang nggak pakai helm, yang kebut-kebutan tuh emang anak mahasiswa doang. Lainnya ya iya, biasa iya aja. kan? Iya. Dan bukan hanya helm atau lalu lintas gak sih? Masker pun di sini pada taat, woi. Gila. Iya, Se dulu. secuil iya kan? Secuil peraturan itu mereka masih taat gitu, kerennya. Emang di Hebatnya tempat tuh di kalian sini. enggak? Apalagi tempat saya ya. Social distancing pun tidak digubris. Itu Bener, bener, bener. diserodot aja. Iya, Tuh aku bener. kagetnya di sini. Berarti selama COVID itu tetap enggak ini Ada Nggak beberapa ngaruh. nggak sih? Nggak semua, tapi kayak mayoritas. ada, iya. Ada misalnya di suatu tempat lah, kayak aku tuh ada namanya Kampung Melayu sama Mm-mm. Kampung Cina. Nah, Kampung Melayu itu banyak orang Melayu. Terus ya orang-orang yang eh, ada di satu bagian tuh emang pendidikannya kurang. Nah, di situ tuh tempat-tempatnya orang eh, jarang menggunakan masker. Terus juga peraturan lalu lintas tuh, aduh, di sini merah ya tetap jalan merah tuh tetap lampu merah. Terus kayak meskipun ada polisi nggak takut kalau di Kampung Melayu tuh sebagian Polisinya lebih tempat. takut deh kayaknya. Iya, makanya juga pernah suatu kejadian gitu kayak di kotaku, saking Mm-mm. orangnya punya apa ya, kepribadian yang tidak takut lah istilah kayaknya ya. Pernah pos polisi itu dibakar loh gara-gara Hah? kayak polisinya mungkin salah salah apa gitu, nggak tahu juga ya. Pokoknya pos polisi pernah dibakar gitu. Oh my God. Makanya Serem ya. iya, Orang-orang sana serem ya. Gak tidak pantas semua ya ya, tapi orang-orang sini kayak tidak takut sih ya. Jawa yang Terus, terlalu alus-alus kayaknya, yang terlalu ya. iya. Ya. Terutama Nggak di enakan sini kalau sih. Jawa tuh. Jogja Iya, apalagi. benar. Jogja. benar-benar. Tapi Jawa-Jawa lain selain Jogja, nggak kayak Jogja banget sih. Kayak aku pernah kan tinggal di Jawa Timur. Di Jawa Timur juga nggak kayak Jogja. Keras mah keras aja. Nada tinggi tetap nada tinggi. Kayak gitu. Tapi kalau Cuman Jawa aku pas Tengah pindah, nggak apa? segitunya. Kalau Jawa Tengah. Jawa Ya Tengah. makanya aku pindah pindah ke sini terus
kayak berbaur sama orang-orang yang mahasiswa dari Jogja terutama, bahasanya lemes banget kayak, Kayak, oh ini ayo 11 dong 12 sama semangat. kayak Tasik gitu kayak, oh aku baru nemu nih, kok ternyata kayak gini perbedaannya. Benar-benar. Terus aku juga pernah pengalaman pertama kali ke Jogja gitu, kayak nggak sengaja bertatapan gitu sama orang tua, tapi orang tuanya yang malah nunduk duluan ke aku gitu, tahu nggak yang sapa yang Iya, nunduk iya. kepalanya? Iya, aku Oh iya kayak ya, shock gitu. Jadi aku juga bales bales gitu. Nggak cuma sekali aku punya pengalaman kayak nah gitu. iya Makanya aku bener-bener itu sopan santun orang Jogja, aduh, the best sih menurutku. bener Tapi the Padahal kan, best banget sih, keren. aku orang Jawa, Apa? tapi kalau misalnya ketemu orang terus tiba-tiba nunduk gitu, aku juga agak nggak enak sih. Soalnya aku iya ngerasa nggak makanya, mau ngeliatin dia. Kayak Nah, bener-bener. itu salah satu orang-orang yang dilupain sama orang-orang gak sih? Kayak misalnya, seharusnya kebalik gak sih kita yang lebih muda, harusnya lebih nunduk ke orang yang lebih sopan, lebih sopan, lebih tua Lebih gitu lebih kan. tua. Sedangkan Iya. kalau Jogja itu, mau tua mau muda itu sama aja. Ngerti gak sih? Apa yang mau dilakuin, Kalau yang dilakuin tua itu, dulu kan ya jadi kayak segan. sopan itu ya tetap, iya benar, Segan banget loh kalau. bener-bener. Iya. Nilta ada gak nih pengalaman nih? Apa gimana gitu kamu pernah ngalamin? Kalau aku ya yang paling baru kan kemarin aku habis dari Makassar. Karena aku orang Hmm, Jawa, halus kan. hmm, Terus kebetulan nih Bandara Makassar tuh lagi ini perbaikan. Terus aku kan turun dari pesawat tuh. Nah itu dari situ itu udah kedengeran klakson-klakson dari, padahal kan bandara parkiran gede baru jalan kan. Nah itu tuh udah orang-orang tuh pada tin 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 semua nggak tahu kenapa gitu loh. Kalau aku misalnya mau Hmm. nyebrang, mobil motornya tuh kayak 200 meter tuh udah ngelaksonin aku gitu loh. Kayak sabar, itu kan masih jauh. Ngapain sih pakai klakson-klakson? Orang jalannya kan juga pelan-pelan gitu loh. Kayak Emosi ya. emosian banget. Terus kalau nggak tahu sih, mungkin dia ngerti, oh ini bukan orang sekitar sini nih gitu tuh, kayak terlalu diliatin gitu loh. Jadi kesannya kayak mencolok. Padahal ya kan sama aja kan ya padahal. Iya benar. Terus Benar. Kak, apalagi? Asri mau menambahkan sebagai Makassar tuh Kalimantan atau Sumatera ya? Cuma Sulawesi bro. Sumatera. Sulawesi guys. Oh beda, beda, beda berarti gak ada ya Beda. aku ya. Beda Iya. sama ya Sulawesi luar ternyata Jawa pilihannya. aja. Sulawesi itu yang Ya tapi tadi nyambung ya sama yang iya Astrid mungkin bilang kalau di di Jawa Jawa itu berarti emang lebih gak emosi ya. Kalau di Iya. luar pulau itu emosi ya. Kalau emosian. masalah lalu lintas, Benar-benar. Iya, banyak banyak yang nggak pakai helm juga di sana. kalau Terus budaya udah kelihatan belum kamu kayak apa? Kayak misalnya di sana biasanya di budaya Jawa Tengah atau apa? budaya itu yang baru di sana, makan kuda itu biasa. Itu aku baru Oh, pertama kali iya oh, makan kuda. makan Kalian nggak kuda? tahu toh? Iya, aku juga baru tahu di sana makannya biasanya kuda. Hah? Astagfirullah. Iya, Itu dalam kuda. rangka apa makan kuda? Kalau gimana ya, kalau misalnya di Jawa ini kan biasanya Jogja itu kan ada gudeg gitu kan kalau misalnya ada Heeh, pesta atau tumpengan, ya kan? Nah, di sana tuh Iya. heeh. khasnya kuda, daging Oh my kuda. God. Enak Hah? nggak? Demi apa? Ya kayak Kamu sapi makan? cuma ya makan karena Ya. ya kan ikut adat sana. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Rasanya Oh kayak my God. sapi tapi lebih ini loh, lebih Bau. lebih alot, nggak bau, lebih alot karena mungkin kan lebih Alot. keker ya kuda. Nah, itu agak Oh my lebih God. susah. Iya, kuda. Pertamanya aku Kuda, waktu seekor kuda, kuda yang buat ditumpangin delman itu kuda. iya kuda, tapi aku nggak Kuda tahu sih gitu. itu kudanya gimana. Hah? Ya kuda Demi biasa, apa? kuda, kuda biasa. Berarti kalau misalnya ada acara-acara gitu di Makassar kayak gitu, ada kayak kalau di sini kan tumpengan atau apa, Iya, itu kuda. gudeg gitu. Di sana Pertamanya nggak itu pakai kuda. cuma dipersilahkan makan gitu kan. Ini makan dulu gitu. Terus kayak, ayo ini daging apa gitu, baru-baru dibilang kalau ini daging kuda gitu. Kalau di Kalimantan apa nih kalau misalnya ada acara-acara makanannya ada apa khasnya ini? Kayaknya masih sama sih tumpangan. Soalnya kan orang tuaku Jawa ya, ibuku. Tapi ayahku asli Pontianak. Tapi bukan orang, bukan suku Melayu. Tapi di sana kan masih eh, suku aslinya orang Dayak ya. Jadi masih banyak kayak Ya. acara-acara Dayak. Kayak kalau misalnya aku liatin video orang ditusuk lidahnya pakai
pisau. Kalau di sini mungkin kaget kan, kalau di sana udah nggak kaget, udah biasa itu sih. Oh my. Ya temen-temenku Oh juga my. kaget sih pas aku ngeliatin videonya. Itu tusuk lidahnya. Iya, Oh emang terus kan kayak kayak berdiri Apa? di pisau Atas gitu-gitu. Terus kayak ah, apa ya, badan ditusuk-tusuk pisau tapi nggak berdarah, nggak ada luka gitu loh. Lebih ke itu kenapa kok bisa nggak berdarah? ya mungkin ada ilmunya ya. Oh, Karena di sana ilmu masih ilmu hitam ya itu ya di kental ya. masih ya masih kental. kental. Iya masih. Tapi kalau aku kan tinggalnya di kota ya, jadi nggak yang Nggak nggak begitu kental sih. terkena. Iya. Mm-mm. Tapi kalau masih di pedalaman itu kan aku masih banyak hutannya, jadi masih banyak orang-orang yang percaya hal-hal kayak gitu. Kalau Gak aku cuma pengalamannya paling cuman apa ya? Kayak aku Kamu kan pindah sering dari, pindah. iya aku sering pindah, tapi kayak pindahnya itu masih wajar gitu. Yang gak wajar pas aku pindah dari Surabaya ke Depok, terus Depok ke Tasik. Kayak dari Surabaya aku menggunakan bahasa Jawa yang kental, Surabaya, area-area Surabaya, yang anak-anak Surabaya banget. Terus aku harus apa ya, menyesuaikan diri ke orang-orang yang logatnya lo gue Kamu Depok. Di situ pindahnya apa? umur berapa sih? Kelas berapa? Umur pindahnya? Itu aku pindah kelas 5. Dari kelas Oh. 5 aku cuma setahun di Depok. Itu aku udah menyesuaikan diri di situ kayak Terus pindah orang-orang lagi. ngelihat, iya, orang-orang pertama ngelihat aku yang medok banget yang masih bahasa logat Surabaya, Berarti itu itu semua pada bisa ngetawain bahasa aku. Jawa kamu? Waktu sampai kelas 5 Ya, tuh udah bisa bahasa Jawa? bisa dong, kental banget dari Jawa aku. Tapi kalau aku ngedengerin orang Jawa, misalnya Jawa yang lain selain Jawa, Surabaya itu kayak masih remang-remang, soalnya beda. Iya, Bahasa beda Jawa banget. Beda banget. area-area Surabaya itu beda banget. Ya aku cuman kaget kayak aku bukan dibully ya jatuhnya, kayak diketawain gitu loh kalau ada orang yang ngomong medok, terus kayak Mereka juga mungkin baru jatuhnya, tahu ada orang kayak gini gitu mungkin. Kan iya, masih terus disangkanya aku kayak orang aneh gitu loh. Kayak apa ya? Ini orang beda dari orang lain gitu. Bahasanya kenapa sih kayak gini? Sampai ada teman aku kayak bilang kalau aku ini orang aneh, orang yang nggak pernah dia temuin gitu loh. itu Kayak soalnya, dibully sih, Kak. Itu dibully. iya itu emang bullying sih jatuhnya ya, verbal ya. Kayak apa ya? Sampai ada sebutan sendiri itu aku waktu pindah ke Depok itu. Soalnya di Depok juga keras keras banget sih, sama nggak sama kayak Kalimantan sih, tapi keras banget dari segi pergaulannya, Hmm. bahasanya, yang suka ngomong-ngomong kasar, terus kayak budayanya tuh aku nggak tahu ya budaya Depok itu kayak gimana. Soalnya di Depok itu kayak nggak mengenalkan budaya khasnya gitu. Kan kalau misalnya daerah Kalimantan kan kita tahu nih khasnya apa, terus Jawa Tengah apa. Kalau Depok aku selama tinggal di situ enggak. Makanya aku anehnya. Setahun aja ya. Iya, padahal aku pas pindah awal dari Surabaya, dari Bandung ke Surabaya, aku pindah baru berapa bulan, aku malah langsung dikenalin budaya-budayanya apa nih, khasnya apa. Kalau di Depok itu orang-orangnya lebih kayak bodo amat sama Mungkin lebih namanya budaya. ini kali ya, lo gue kali ya kalau di Depok. Ya, kayak Ya kan? gitu, bener. Apalagi kamu kesannya minoritas gitu loh. Di Nah, bener gitu. jadi kayak kurang bisa kayak ayo ini loh Depok nih kayak gini gitu kayaknya kurang ya. Iya, dan masalah agama pun kayak bodo amat, tahu nggak sih? Kayak pernah aku ngajak sholat. Kan aku dari Surabaya itu sekolah Islam kan. Terus aku pindah ke Depok yang mayoritasnya bukan Cina sih, Islam, tapi Islam KTP, ngerti kan? Yang sekolah Negeri. Negeri apa? negeri, aku Negeri sekolah negeri, biasa. SD negeri. Ah, Hah? Negeri biasa kan biasa, berarti? aku Ya. pindah. Iya, tuh aku pindah kan. Dan di situ udah full day sekolahku. Aku sholat lah tuh ajak teman-temanku zuhur, sholat zuhur. Pada bilang gak mau nanti aja, sholatnya di rumah aja. Lah, kan kita pulang jam 3 nanti keburu sholat asar, kata Udah kata dia, habis. kata aku kan gitu kan. Terus kata teman-temanku ya, ya udah biarin aja itu kan iman-iman kamu bukan iman aku. Kan aku kaget ya. Duh. Ya, Buset, kelas 5 SD iya loh. aku kelas 5 SD makanya aku kaget banget sampai kayak ini aku menyesuaikan diri harus kayak gimana. Bingung kan kalau Orang-orang kayak gitu orang-orang gimana ya, coba? Nanti dikira orang-orang aneh. bodoh amat. Ya, benar-benar. Terus aku Nanti pindah dikira lah tuh aneh. dari orang yang udah menyesuaikan diri di Depok yang jadi
udah kayak logatnya lo gue tapi medok gitu ya. Pindahlah tuh aku ke Tasik. Yang Tasik budaya keislamannya sangat kental ya, Say. Kental banget. Sampai aku kaget banget ngeliat orang-orang yang biasanya di Surabaya juga enggak sih. Kalau negeri enggak diwajibkan untuk pakai kerudung. Kalau di Tasik Oh itu iya. diwajibkan pakai kerudung. Kalau sekolah negeri pun, aku kaget di situ di saat aku minoritasnya cuman aku doang yang pakai rok pendek dan Kamu celana bukan negeri celana, juga itu. baju pendek. Negeri juga, padahal negeri loh. Tapi hebatnya di Tasik tuh dia masih memprioritaskan keagamaan. Kerennya kagetnya itu aku sampai dipanggil kepala sekolah waktu itu buat ayo Ganti. buat pakai kerudung, beli kerudung kayak gitu. Tapi kayak gitu juga kasihan juga ya. Maksudnya kalau Iya, kalau dipaksa gitu loh, ya bagus sih. Cuma itu kan kayak menuntutnya tuh kayak wah gitu loh. Ngerti nggak sih? iya Karena bener terus kayak apa kenapa? kayak lingkunganku di sini loh di tempat tinggal aku nih banyak yang ini yang orang tuanya eh, agama A, terus yang bapaknya A, ibunya B, terus anaknya posisinya bingung, tapi dia dalam data-datanya Islam gitu kan gimana ya kalau mau izin beli jilbab gitu kan bukannya kasihan ya? Iya bener dan kerennya itu kalau di sini di Tasik itu ya terutama orang Kristen pun harus pakai baju panjang dan rok panjang nggak boleh pakai rok pendek. Hah, Keren kan? Di sekolah negerinya aku Wow. kaget ke budayanya itu di bajunya sini juga masih bajunya kental Islamnya. panjang, Iya, atasannya bajunya panjang. panjang. Jadi ya atasnya panjang, roknya panjang, atasannya juga panjang. Baju Kalau panjang, atasan panjang gimana ya? Ini iya ceritanya. ya cuma nggak pakai jilbab aja kan? Iya, cuman bedanya nggak pakai jilbab itu. Terus dari masalah sisi positifnya aku suka pindah-pindah ya, Say. Aku jadi kayak aku bisa makan asin, makan manis, terus mendengarkan Fleksibel. orang-orang. Ya, jadi aku bisa fleksibel gitu loh. Kayak mendengarkan orang yang logatnya tinggi, terus orang yang logatnya rendah, kayak oh ya ini udah emang emang bukan orang-orang tuh bukan marah-marah atau kasihan kayak gini, ya emang logatnya orang-orang kayak gitu, beda-beda, nggak bisa disamain sama kita gitu. Kadang ada orang yang pernah bilang ke aku, ini ngomong kenceng banget, kayak gini-gini. Dia belum tahu ketemu sama orang Kalimantan kayak gimana. Tuh. Jadi kayak Tapi emang sih. sama aja sih. Nanti kalau ketemu orang baru Surabaya, lagi juga biasa aja. iya benar. Surabaya juga Gampang. tinggi-tinggi kok nadanya. Emang di Gampang Jawa adaptasi. Jawa Tengah nggak kok? Enggak. Jawa Yo, Tengah nggak tinggi-tinggi. gimana kadar tingginya tuh tidak setinggi Surabaya. Ah, di Surabaya Marahnya kencang-kencang banget ya. oh, Kencang kalau banget. Jadi orang Jawa keras-keras kalau itu ngomong. marahnya itu kayak gak marah, mereka tuh main di belakang. lebih lebih ke mendem gitu loh. Kalau Surabaya kan langsung teriak-teriak di depan orang yang istilahnya kan kayak gitu kan. Kalau di Jawa Tengah sendiri tuh lebih legowo, lebih ya wis lah gitu loh, lebih ya udahlah terserah dia gitu loh. Cuma dia tetap benci kalau ketemu Ya benar. beberapa Setuju, setuju banget sih. gitu kalau kalau Jawa tuh nggak enakan kalau Jawa. Kalau di Surabaya lebih ke egois sih. Jadi kayak kalau aku salah atau aku nggak salah, tetap aku yang harus di depan. Jadi kayak pak kenceng-kenceng kalau bahasa Sundanya Apa itu? gitu. Jadi kayak ya udah apapun yang aku lakuin itu harus benar di mata orang tuh harus benar. Jadi Oh, gak bisa ngalah. Jadi kalau mau ngalah ya udah kamu harus berani ditindas dulu kayak gitu. Nah ngeri aku ya. pindah lah tuh ke Tasik yang orangnya lemah lembut, letih lesu ya say. Kayak oh lemah lembut kayak gini. Jadi kayak aku menyesuaikan lagi, menyesuaikan diri lagi. Kayak aku kayak burung ya, tempat pindah-pindah gitu loh. Sering berpindah-pindah tempat. Kayak di segmen terakhir nih. Gimana nih cara nanggulangin kalian nih? Gimana nih cara kayak aku biar nggak culture shock itu kalian kayak gimana nih menyikapinya? Dari Astrid deh. Astrid lagi. Kalau aku lebih ke bertukar cerita ke teman-teman sih. Jadi udah kayak teman juga ngerasa, terus aku juga ngerasa. Jadi kan berarti gak cuman aku yang ngerasa, terus ya sama-sama memperbaiki diri. Terus juga culture shock yang aku dapatkan di Jogja juga sebenarnya baik sih. Kayak lebih sopan, terus berkendara juga harus lebih hati-hati gitu nggak Kak? Gitu kan jadinya Iya em, bener. jadinya aku
eh ya karena temen juga sih aku jadinya banyak belajar. Apalagi temen kita, aku lebih kayak lebih sering cerita ya ke temen-temen. Mhm. Gimana rasanya tinggal di yang tadi di Tasikmalaya, di Jawa, di Jogja gitu. Jadi aku lebih ya Curhat dapat bertukar pengalaman Terima. kali ya. iya. Iya, benar. Nah, kayak gitu aja sih. Kalau Kalau dari kamu nih, menurut kamu kayak gimana? Kalau kayaknya sih kalau misalnya aku gimana cara menanggulannya, misalnya kalau kamu mau udah ngerti kan, oh aku mau ke Sumatera nih, kayaknya mendingan kamu baca-baca dulu itunya deh, baca-baca mereka tuh kayak gimana. Tapi jangan Iya, yang di benar. web-web gitu. Jadi misal kamu bisa cari di Twitter, Langsung orang langsung, ya bisa iya, Twitter. Keren sih Twitter, apa benar. Quora gitu loh. Kalau di web-web kan biasanya cuma keindahan bla 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 gitu loh. Jadi nggak ngerti kebudayaan aslinya. Soalnya beda banget kan. Itu kayak harusnya Iya, dibaca-baca dulu, cari info gitulah biar nggak kaget. Terus mungkin juga bisa berita yang agak bisa dibilang mengerikan atau menyedihkan sih. iya benar. Kalau Soalnya aku kan sih bisa paling, memicu. kalau kata aku juga tambahan ya, kalau misalnya kamu punya saudara nih di Makassar, minta ceritain aja nih kayak gimana orang-orang Ya, aslinya, ya itu nggak sih? bisa. Ya sifat-sifatnya, budayanya apa yang harus aku lakuin, biar nggak kaget banget buat nanti kita. Tentunya buat orang yang mau nanti ngerantau nih ya nggak sih? Iya, Biar betul. nggak kaget banget. Kayak gitu, bener. Oke, udah nih. Kita tarik simpulan dari pengalaman yang sudah kami salurkan melalui isi podcast ini, Oman, obrolan manja, culture shock itu kita bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, Dan pasti bener nggak terjadi. sih? Iya, Nggak dan pasti nggak itu bisa terjadi, nggak nggak bisa mungkin. dihindari 100% gitu loh. Bisanya cuma Iya, dikurangi. bener. benar-benar. Makasih semua yang udah dengerin podcast kami tentang culture shock, tentang perbedaan budaya dan lain-lain. Semoga eh, yang baik bisa diambil, yang buruk Amin. ya Bisa janganlah, ditinggalkan. jadi pelajaran aja, dengerin aja. Iya. Sampai Oke, jumpa terima di kasih Sampai Oman podcast selanjutnya. selanjutnya.